Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan pagi hari ini tentu kita bersyukur sebab ada di tengah-tengah kita hambanya dari tim mana? Tim Barokah ya, Ibu Mary ya, Bu. Ibu Mary ya sebagai pengurusnya, dan ada beberapa tim yang ikut serta di dalam bergabung ya dalam tim Barokah yang menjadi berkat di mana-mana dan juga buat kita di tempat ini, sehingga hari ini, pagi hari ini kita tentu mau buka hati buat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Deborah pagi hari ini, dan ada juga Bapak ya hadir bersama-sama. Tentu biarlah apa yang kita terima pagi hari ini jadi berkat buat kita semua, memberi kita kekuatan, apalagi di zaman-zaman terakhir ini kita perlu selalu digenjot ya, diisi dengan firman Tuhan, dibekali dengan firman Tuhan supaya kita semakin dewasa, semakin bertumbuh dalam iman sampai kita menjadi dewasa sempurna ya, sampai kita di mana Yesus datang untuk menjemput kita semua. Puji Tuhan, kesempatan yang indah ini saya berikan kepada Ibu untuk memberikan kita firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Saya sangat bersyukur kalau hari ini boleh ada di tempat ini bersama dengan suami saya. Terima kasih buat kemurahan hati dan welcomingnya kepada Bapak Gembala di tempat ini, Pak Stanley dengan Ibu. Terima kasih juga kalau jemaat Tuhan juga boleh hadir di tempat ini bersama-sama. Kami menyadari kami ini boleh ada di tempat ini bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena memang anugerah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Amen. Kita percaya bahwa kalau kita bisa berjumpa hari ini, itu semua karena memang Tuhan yang sudah atur dan Amen. Tuhan punya rencana. Ya, saya tidak perkenalkan diri terlalu lama. Kami ini memang dari timnya Ibu Mary, mungkin Pak Stanley sudah ketemu dengan Bu Mary ya. Kami ini dari komunitas pendoa yang bergerak keliling Jakarta untuk menjangkau jiwa-jiwa yang istilahnya terlewatkan seperti itu. Dari kira-kira 12 tahun yang lalu kami sudah bergerak menjangkau mereka dengan pengajaran, tapi lewat dapur umum, lewat rumah singgah, orang-orang yang belum percaya Tuhan yang kami ajarkan, tapi memang tidak bilang tentang Injil, tapi yang kita seberangkan adalah nilai-nilai kekristenan, yaitu nilai-nilai yang dari kebenaran firman Tuhan. Sampai akhirnya mereka lama-lama ngerti siapa kita, lalu mereka minta ikut percaya kepada Tuhan Yesus, dan beberapa dari mereka dibaptis seperti itu. Nah, kami waktu pandemik ini Tuhan itu sampaikan kepada kami para pendoa untuk kami bisa masuk ke gereja-gereja. Kenapa? Karena ternyata Tuhan itu katakan hari-hari ini adalah sudah di penghujung hari-hari akhir zaman. Sudah di penghujungnya Bapak Ibu. Dari dulu mungkin kita dengar ini adalah hari sudah masuk akhir zaman, tapi ini sudah benar-benar di penghujung. Dan Tuhan itu ingatkan kami bahwa ingatkan pada gereja-gereja kita itu harus bangkit sebagai mempelai-mempelai Kristus. Amen. Yang dipersiapkan kudus tidak bercacat menjelang kedatangan Tuhan, sehingga waktu Tuhan itu datang kita dijemput sebagai mempelai wanitanya, kita bisa menyongsong Tuhan di awan-awan. Nah, tapi kita juga diingatkan untuk bangkit menjadi generasi Yoel. Jadi saya hari ini menyampaikan adalah tentang generasi Yoel. Mungkin boleh ditayangkan itunya, ya, LCD-nya. Ya, jadi generasi Yoel ini saya sampaikan dulu. Ini adalah juga salah satu kitab akhir zaman, berbicara tentang apa itu musuh yang dihadapi pada akhir zaman. Lalu bicara tentang 3 masa kitab Yoel ini. Masa apa? Peperangan, pemulihan, dan masa lawatan, tuaian besar-besaran. Lalu bicara juga tentang 3 generasi kitab Yoel itu. Generasi apa? Selama ini mungkin kita pikir generasi Yoel ada generasi anak muda, tapi ternyata ini bicara tentang generasi, 3 generasi, yaitu generasi kita, generasi anak kita, dan generasi nanti keturunan dari anak kita. Jadi seperti itu. Nah, Tuhan ini sampaikan
Yang pertama, kitab Yoel. Musuh, ini adalah, tadi saya sudah bicara tentang ini adalah akhir zaman. Musuhnya pada akhir zaman adalah belalang. Kitab Yoel menyampaikan musuhnya adalah belalang. Nah, saya mau kaitkan dengan kitab Wahyu, karena ini udah akhir zaman, banyak disingkapkan oleh kitab Wahyu. Kitab Wahyu 9 ayat 3 sampai 11 sebenarnya panjang. Saya harapkan Bapak Ibu sudah rajin baca Alkitab hari-hari ini, tiap hari tidak pernah bolong. Ya, saya mulai kitab Wahyu 9 mulai dari ayat 3. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakan meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Ayat 6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Ayat 7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada suatu menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Ayat 10. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Nah, di kitab Wahyu ini dikatakan bahwa hari-hari ini, hari-hari di akhir zaman, musuh kita adalah firman Tuhan di Wahyu katakan belalang. Apakah itu belalang? Kita mungkin tidak pernah tahu hari ini apa itu belalang, dan kita tidak mau mencoba menafsirkan kalau firman Tuhan belum bukakan. Tapi buat kami yang diingatkan adalah salah satu yang kita hadapi sekarang ini adalah wabah penyakit COVID ini. Nah, hari-hari ini buat kami mulai mengerti. Oh, oke. Sekarang dimulai dengan belalang itu adalah wabah penyakit yang kita hadapi. Tapi di kitab Wahyu ini dikatakan ini sudah masuk dalam zaman antikris. Kalau Bapak Ibu sudah tahu ya, hari-hari nanti itu akan ada antikris yang berkuasa atas seluruh bumi ini. Dikuasai hanya satu pemerintahan, satu mata uang. Nah, waktu di kitab Wahyu ini katakan belalang ini adalah seperti kayak mungkin seperti robot kah atau apakah itu yang bentuknya seperti di sini bilang rambutnya kayak wanita, giginya kayak gigi singa, lalu kecepatannya seperti kayak kuda, punya sayap yang berderik-derik seperti bunyi baju zirah seperti itu. Tapi tugas dari belalang itu adalah apa? Nah, Bapak Ibu, ini yang harus diperhatikan adalah untuk menyiksa manusia, tidak untuk mematikan. Firman Tuhan cuma bilang menyiksa 5 bulan lamanya. Bahkan orang sampai pengen mati tidak bisa mati. Diperintahkan oleh malaikat jurang maut itu hanya untuk menyiksa manusia. Nah, buat kami ini, waktu awal itu kami doa, Tuhan tuh ingatkan hari-hari ini baru permulaan yang namanya kesusahan besar. Karena apa? Ini kita lihat yang banyak dirusakkan oleh belalang adalah di sini dibilang menyiksa manusia. Dalam bentuk apa? Sekarang ini dalam bentuk sakit penyakit. Tubuh kita disiksa, tapi sebenarnya adalah tubuh jiwa roh. Itu adalah kemauannya dari si antikris ini. Jadi tubuh kita ini mungkin sekarang yang kita rasakan sakit penyakit. Di jiwa, saat ini apa yang kita rasakan? Ada yang khawatir, kehilangan damai sejahtera. Apalagi ada yang stres, depresi. Karena apa? Mereka sudah mulai mengambil juga keuangan kita, perekonomian bangsa kita, pekerjaan kita semua ada yang sudah terdampak. Nah, itu diambil semua oleh belalang. Sampai akhirnya
terakhir adalah roh yang dituju. Roh kita itu bisa jadi padam. Hari-hari ini Bapak Ibu sebenarnya tanpa kami sadari, itu yang jadi kesaksian kami. Waktu kami awal-awal ini menghadapi virus corona ini, kita kan semua tidak berani keluar. Itu bulan pertama, bulan Maret, kita semua takut, kita nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi kita tetap berdoa memang di rumah masing-masing. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, itu sebenarnya sedang membunuh lama-lama yang namanya api roh di dalam kita. Itu yang kami rasakan, itu jadi kesaksian kita. Betul-betul Bapak Ibu itu doa tetap doa, streaming tetap streaming, dengarkan firman tetap, muji, nyembah tetap. Tapi ada bedanya satu, waktu itu kita nggak bisa berkumpul satu kali pun, karena kan waktu itu semua PSBB ya, kita semua taat. Tapi ternyata Bapak Ibu itu yang kita rasakan. Itu mulai lama-kelamaan itu roh kita tuh mulai dingin, apinya padam. Tapi kita sadar satu hal, tiba-tiba waktu menjelang akhir Maret itu Tuhan tuh mulai sampaikan di hati kita bilang, berani anak, kalian itu turun ke jalan, doa, lalu berkati orang-orang yang di jalanan yang terdampak. Waktu awal kita disuruh itu kita takut terus terang Bapak Ibu, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita juga nggak tahu virus itu sebagaimana jahatnya seperti itu. Jadi kami itu doa, kita bilang Tuhan, kalau memang ini Tuhan mau, lindungi kita, beri kita keberanian. Lalu kita turun Bapak Ibu, naik mobil, waktu itu cuma berempat ya, boleh kan PSBB berempat kalau Ijang, kalau saya kan 3. Jadi kita turun bertiga berempat, kita doakan keliling Jakarta, lalu sambil kita survei orang-orang siapa yang di jalan. Dan ternyata Bapak Ibu itu banyak yang waktu itu supir taksi, supir ojol, seperti itu. Lalu Metro Mini, mereka udah mulai ngetem lama, mikrolet seperti itu. Aduh, waktu kami doakan gitu, kami udah siap dengan yang dapur barokah itu, sediakan itu nasi jadi. Nah, waktu kami mau turun itu juga terus terang takut. Secara manusia jujur kami takut. Tapi kami terus doa, Tuhan, kami cuma mau modalnya taat, berikan kami keberanian. Terus kita pakai APD lengkap, turun ke jalan, berkati mereka dengan makanan jadi. Kita berkati, Bapak udah makan belum? Ada yang belum, ada yang udah. Mereka bilang udah Bu, terima kasih, kami bawa pulang. Kami kasih semangat mereka, sehat terus ya Pak. Ada yang kami tawarkan mau didoakan gak Pak? Tapi kami ini dari Kristen, ada beberapa yang mau kami doakan. Aduh, tapi sukacita Bapak Ibu, dan ternyata itu membuat roh kita menyala. Itu yang kita sadari. Berikutnya lagi Tuhan itu bisa bilang begini lagi, sekarang udah ganti lagi caranya. Bisa nggak kalian masuk ke gang-gang rumah-rumah yang ada di gang, semprot pakai disinfektan? Terus kita pikir, baru juga kita beberapa hari keliling doang, sekarang tiba-tiba suruh nyemprot. Gimana caranya? Terus kita cari tahu, kita minta izin ke RW setempat, boleh nggak kita semprotin gratis Pak? Kita kerjasama gitu. Terus dengan pemerintah setempat, terus dapat izin dari RW, kita semprotin, pakai APD lengkap, semprotin lagi. Kita berkati tiap rumah itu dengan cuma super mie waktu itu 3 biji, 3 keping. Terus kita berkati mereka, kita bilang lagi, Bapak Ibu sehat ya, Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Ada yang mau didoakan, kembali lagi doa. Tapi itu ya waktu kami lakukan itu Bapak Ibu, mungkin tidak terlihat spektakuler. Tapi waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita menyentuh jiwa-jiwa, itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Itu api tiba-tiba nyala. Terus kita baru ngerti, iya ya Tuhan, ternyata waktu kita itu dihentikan. Waktu kita ada di rumah masing-masing, sekalipun kita berdoa, sekalipun mungkin kita berjumpa lewat streaming, lewat Zoom, tapi beda Bapak Ibu, waktu kita bersentuhan dengan jiwa-jiwa itu seperti kayak ada api itu transfer satu dengan yang lain. Nah, waktu April itu tiba-tiba Tuhan itu katakan, mulai masuk jangan ke umum, tapi khusus ke gereja. Ingatkan kepada umat Tuhan bahwa hari-hari ini sudah hari akhir zaman. Jangan jadi lemah, jangan tertidur, jangan jadi santai, karena seakan-akan kita ini tetap dibatasi. Tapi ayo makin giat, makin roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Karena musuh kita adalah seperti yang firman Tuhan ini katakan. Tapi jangan takut Bapak Ibu, Tuhan ini bilang ada janji yang besar di hari akhir zaman ini. Tuhan ingin membangkitkan sebenarnya adalah generasi Yoel.
Dan generasi Yoel ini adalah generasi yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi, firman Tuhan bilang. Kenapa? Generasi Yoel ini yang berjalan dengan api Tuhan dan tidak ada satupun yang dapat menghentikan. Ini adalah generasi yang menghadapi musuh di akhir zaman dan akan tetap terus menerobos sampai istilahnya menduduki kota. Siapa? Kota kita adalah Yerusalem baru. Jadi kita ini juga dipersiapkan Tuhan menjadi generasi Yoel. Nah, hari-hari ini Tuhan bilang sampaikan tentang generasi Yoel, bahwa umat Tuhan ini sedang dipersiapkan jadi mempelai Tuhan, betul. Tapi juga jadi generasi akhir. Untuk apa? Untuk sama-sama berdiri buat bangsa ini, terutama baru bangsa-bangsa yang lain di dunia. Bapak Ibu percaya nggak? Yang bisa menahan bencana, yang bisa menahan antikris, kalau memang Tuhan masih izinkan, belum berdiri antikris itu kita loh, gereja Tuhan, bukan orang di luar gereja. Karena apa? Kita yang dipersiapkan terlebih dahulu, kita yang sulung, kita yang harus memenangkan anak bungsu itu kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan itu hanya berharap dari kita, gereja-gereja Tuhan. Dan kalau gereja Tuhan tidak bangkit sekarang, siapa lagi yang akan memenangkan bangsa ini? Nah, itu yang Tuhan mau ingatkan. Nah, saya mulai masuk kepada Yoel. Yoel 1 ayat 4. Di sini juga kitab Yoel bicara juga tentang belalang. Yoel 1 ayat 4. Yoel 1 ayat 4 katakan, apa yang ditinggalkan belalang pengerik telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Jadi Bapak Ibu, bukannya kebetulan ya, semua kitab-kitab akhir zaman ini di Wahyu, di Yoel bicara tentang belalang. Cuma beda-beda. Di Wahyu itu belalangnya sepertinya mengerikan sekali ya. Nah, di Yoel ini kita mulai sepertinya lebih lembutan. Maksudnya ini gambaran yang lebih gampang kita pikirkan. Coba Bapak Ibu pikirkan kalau punya ladang, punya sawah. Saat belalang itu menyerbu ladang kita, perkebunan kita, apa yang akan terjadi? Belalang itu adalah makhluk yang selalu datang rame-rame, nggak pernah sendiri. Sekali serbu itu dengan kecepatan yang luar biasa. Tadi kita Wahyu bilang seperti kayak kuda balapan ke medan peperangan. Artinya apa? Musuh itu sangat cepat. Belalang yang di sini juga dikatakan apa? Kalau dia menyerbu itu bisa habis dalam hitungan menit. Yang namanya pohon dari ujung, istilahnya dari atas sampai mereka ketunas-tunasnya dimakan habis kalau belalang itu. Kalau punya 1 hektar gitu mungkin dalam hitungan jam sudah habis. Jadi betapa cepatnya musuh itu. Istilah kata gini, Bapak Ibu harus waspada ya. Hari-hari ini level musuh kita bukan kayak musuh yang lalu loh. Mereka ini sangat-sangat licik dan bekerjanya sangat-sangat cepat untuk merusak. Semuanya dirusak. Kalau kita sebagai anak Tuhan tidak berdiri buat perang di dalam roh, buat doa terus, menaikkan seluruh doa-doa syafaat kita, itu semua akan habis. Negara ini akan habis. Bapak Ibu mungkin udah mulai baca sekarang apa yang ditimbulkan oleh penyakit ini terhadap ekonomi bangsa kita. Mungkin penyakit bisa selesai akhir tahun, mungkin. Tapi yang namanya ekonomi belum tentu pulih dalam waktu tahun depan loh. Betapa jahatnya yang namanya sesuatu yang dirancangkan oleh iblis. Nah, di sini dikatakan apa yang dicuri sebenarnya Bapak Ibu di hari-hari ini oleh musuh kita. Coba Bapak Ibu bayangkan belalang. Belalang itu kalau yang namanya menyerbu, dia menghabiskan semua. Saat ini Bapak Ibu sudah bisa lihat ya apa yang dihabiskan oleh iblis. Nah, yang kitab Yoel ini katakan khususnya yang dicuri masa-masa ini adalah Yoel 1 ayat 8 sampai 9. Kita teruskan. Tadi ayat 4 ya Bapak Ibu. Sekarang ayat 8 dikatakan, merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Yang pertama, di ayat 9 dikatakan korban sajian. Itu yang diambil oleh musuh kita hari-hari ini.
Apa itu korban sajian? Korban sajian Bapak Ibu, oh ya boleh terus lagi. Iya betul, yang tadi maaf, yang apa yang dicuri ya. Korban sajian adalah sebenarnya korban yang menyukakan hati Tuhan. Apa itu korban yang menyukakan hati Tuhan? Ada banyak Bapak Ibu. Salah satunya adalah pujian penyembahan kita terhadap Tuhan. Waktu kita berkumpul beribadah seperti ini, bukankah ini menghadirkan dupa yang harum di hadapan Tuhan? Waktu hati kita penuh dengan kerinduan untuk memuji menyembah Tuhan kita satu-satunya. Nah tapi Bapak Ibu, puji syukur hari ini sudah beberapa gereja sudah mulai ibadah. Ya, saya bersyukur lihat di sini, ini bahkan banyak loh, termasuk mungkin 20 orang sudah ada. Beberapa kemarin kami ada yang cuma 10, 15. Ada yang mungkin tempatnya besar memang 50. Tapi Bapak Ibu waktu awal-awal Covid, coba ingat-ingat. Korban sajian ini benar-benar dihilangkan istilahnya. Bukan cuma dari agama Kristen. Di Mekah sampai kosong waktu awal, betul? Coba, pernahkah terjadi seperti ini? Nggak pernah kan? Dari agama Muslim, kosong. Bahkan dari kelenteng ditutup. Dari pura, orang Bali yang begitu rajin yang mempersembahkan yang namanya sesajen, berhenti. Pura-pura ditutup. Waktu kitab ini dibukakan, kami tuh sampai benar-benar kayak terhenyak juga ya. Oh iya ya, benar juga. Itu belum pernah terjadi loh. Yang namanya agama yang lain itu sampai betul-betul tutup. Tapi Tuhan bilang ini yang terjadi. Dan ini yang memang mau diambil oleh antikris. Apalagi ke depan kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Mungkin kita dilarang untuk ibadah, kita nggak pernah tahu. Seperti kayak di Cina misalnya. Ya kita berdoa jangan sampai itu terjadi. Tapi memang ini tujuan mereka. Nah waktu hari-hari itu tidak ada, seperti tidak ada korban penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Lewat streaming memang ada, tapi berbeda Bapak Ibu. Nah saya bersyukur hari ini bisa lihat Bapak Ibu begitu menyembah. Saya sejujurnya belum tadi Bapak Ibu datang aja, itu udah saya nyembah sendiri gitu ya. Tapi saya bisa rasakan Tuhan itu sebenarnya udah rindu. Dia itu udah menantikan Bapak Ibu di tempat ini gitu. Terus saya bisa nangis tadi tuh menyembah sendiri juga. Terus ya Tuhannya, saya bisa rasakan Tuhan itu sungguh rindu menantikan Bapak Ibu. Nah, waktu saya pelayan-pelayan Tuhan menyembah di awal, saya juga mulai itu rasakan tuh betapa itu kita tuh kayak bisa nyamber satu dengan yang lain. Roh kita, kerinduan kita dengan kerinduan Tuhan. Nah, itu adalah yang sebenarnya Tuhan rindukan Bapak Ibu. Nah, ini yang dicuri hari-hari ini. Mari kami diingatkan kembali, ayo hari-hari ini galakkan kembali. Kembali Bapak Ibu mungkin tanya sama Tuhan, pribadi lepas pribadi, apa sih yang menjadi kesukaannya Tuhan dari saya untuk saya lakukan? Tiap kita mungkin berbeda Bapak Ibu. Mungkin ada yang dituntut oleh Tuhan, boleh gak nak kamu baca firman Tuhan lebih banyak lagi hari-hari ini. Itu yang menjadi kesukaan Tuhan buat Bapak Ibu, beda-beda. Ada yang lagi diminta, bisa gak menyembah 1 jam? Atau mungkin bahkan lebih. Yang biasa Bapak Ibu 1 jam, tiba-tiba hari-hari ini Tuhan bilang bisa gak 2 jam? Lalu ada lagi yang mungkin Tuhan minta, bisa gak ya hari-hari ini lebih lagi menyalurkan hatimu, membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar. Lewat apa? Ya saya gak tahu, tapi itu yang perlu kita cari masing-masing. Istilahnya Bapak Ibu, Tuhan, kita tanya Tuhan, apa yang menjadi kesukaannya Tuhan untuk aku lakukan? Biar itu yang kita lakukan hari-hari ini. Itu yang Tuhan ingatkan kami. Itu satu, korban sajian. Yang kedua, firman Tuhan bilang ayat 9, korban curahan sudah lenyap. Apa itu korban curahan? Korban curahan ini sebenarnya diangkat dari Kejadian 28 ayat 12 sampai 19. Mungkin saya nggak bacakan karena cukup panjang, tapi Bapak Ibu bisa lihat Kejadian 28 ayat 12 mulai. Ini dimana waktu Yakub itu bermimpi dan bertemu dengan Tuhan, yang ada surga terbuka, lalu ada tangga, malaikat turun naik. Nah itu Yakub waktu dia bermimpi dengan Tuhan, besoknya dia mencurahkan minyak dan dia menamakan tempat itu adalah Betel. Apa itu Betel? Betel itu adalah rumah Tuhan atau tempat kediaman Tuhan. Nah hari-hari ini Tuhan juga kembali ingatkan, jadikan tempat
perjanjian di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini juga yang menjadi PR buat kita istilahnya. Tuhan bilang, ayo Bapak Ibu cari kembali. Tuhan, di mana sih tempat di mana aku bisa bertemu dengan Tuhan? Mungkin Bapak Ibu biasa ketemu di kamar masing-masing. Ayo kembali, itu hidupi lagi. Baharui perjanjian itu. Apa yang pernah mungkin Bapak Ibu pernah angkat perjanjian di hadapan Tuhan? Bernasarkah? Pernah mungkin Tuhan juga yang kasih perjanjian tiba-tiba sama Bapak Ibu di lalu-lalu? Kembali coba minta Tuhan ingatkan. Perjanjian apa yang pernah Tuhan taruh di hidup kita? Biar kita kembali minta dibaharui dan hati kita kembali menyala-nyala, jatuh cinta lagi dengan Tuhan. Kembali menghidupi perjanjian itu. Dan Bapak Ibu percaya bahwa hari-hari ini kita hidup itu karena perjanjian Tuhan aja. Karena kemurahan Tuhan, bukan karena yang lain-lain. Hari-hari ini Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu temui kesulitan, sebenarnya yang paling, kalau yang kami alami itu adalah yang paling dahsyat itu waktu kita angkat kembali perjanjian. Waktu Tuhan kasih perjanjian, tiap kita beda-beda. Tapi waktu dalam keadaan di lembah Bapak Ibu, biasanya kami ini suka ingat, aduh Tuhan itu kan dulu berjanji dengan saya. Saya sendiri punya ayat perjanjian yang Tuhan taruh, yang sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku akan tetap menggendong kamu. Itu perjanjian Tuhan dengan saya pribadi. Waktu saya di dalam lembah kekelaman, saya selalu ingatkan, Tuhan, ini loh yang Tuhan bilang sama saya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan akan tetap menggendong saya, bahkan membawa saya kepada keselamatan. Itu janjimu, dan saya pegang itu janjimu Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Sekalipun aku mungkin sudah jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, itu loh yang kita selalu ingatkan hari-hari ini. Pasti Bapak Ibu masing-masing punya perjanjian itu dengan Tuhan. Di saat-saat sedang dalam kondisi seperti ini, ingatkan kembali Tuhan. Karena apa? Tuhan itu Allah yang berjanji, dan Dia Allah yang menepati janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji. Sekalipun mungkin kita tidak bisa melihat sekarang janjinya, tapi waktu kita pegang janji itu, pribadi lepas pribadi, kita tetap tidak akan goyah Bapak Ibu. Kita tetap percaya bahwa Tuhan ada waktunya, Engkau akan menepati, karena Engkau Tuhan Allah yang berjanji dan janjimu ya dan amin. Itu loh Bapak Ibu, itu yang hari-hari ini sementara mau diambil oleh iblis, korban curahan itu. Nah waktu kita kembali, Tuhan ingatkan kami, apa yang jadi perjanjian, itu yang kita hidupi lagi Bapak Ibu. Kita minta kasih yang mula-mula, itu juga yang Tuhan ingatkan pada kami. Tuhan bilang gini, gereja-gereja Tuhan sekarang itu udah jauh dari kasih mula-mula. Seperti kitab Wahyu, Efesus, jemaat Efesus, Tuhan bilang betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Padahal itu cuma karena kehilangan cinta mula-mula. Waktu itu sampai kami ini nanya ya, kenapa ya cuman, kan kami ini nggak berzina, nggak mencuri, nggak membunuh, nggak, maksudnya melakukan hal-hal yang terlihat sepertinya jelek gitu ya. Tapi ternyata firman Tuhan itu katakan kehilangan cinta mula-mula Bapak Ibu itu adalah di kitab The Message, itu dibilangnya the Lucifer's Falls, kejatuhan Lucifer. Bapak Ibu ingat siapa itu Lucifer? Dia itu sebenarnya malaikat yang adalah istilahnya tangan kanannya Tuhan. Tapi karena dia mau menyamai Tuhan sendiri, dia dilempar. Nah buat kami, aduh kenapa ya bisa Lucifer itu sampai kehilangan seperti itu? Dan Tuhan bilang itu adalah kehilangan cinta mula-mula. Hari-hari ini kami lagi teriak, Tuhan tolong kembalikan cinta mula-mula kami. Seperti apa sih cinta mula-mula? Bapak Ibu mungkin ingat waktu Bapak Ibu jatuh cinta pertama kali dengan Tuhan. Waktu Tuhan bilang, saya sampai bilang gini, Tuhan emang aku udah gak cinta sama Tuhan, aku cinta kok. Terus Tuhan ingatkan cuma, betul, kalian tetap mencintai aku. Kalau nggak cinta nggak mungkin kita itu sekarang ada di tempat ini memuji menyembah Dia, melakukan apa yang Dia mau. Tapi cinta yang mula-mula itu berbeda. Cinta mula-mula itu mungkin yang paling gampang waktu kita itu bertemu dengan pacar kita, waktu pasangan kita belum jadi suami istri, itu waktu kita zamannya pacaran, itu waktu cinta mula-mula itu datang,
pasti ada rasa debar waktu bertemu, pengorbanannya begitu besar yang kita mau lakukan demi untuk bertemu dengan cinta kita. Tapi Bapak Ibu, waktu kita mungkin sudah berkeluarga makin lama, cintanya udah beda. Kita cinta dengan suami istri kita, tapi sudah berbeda Bapak Ibu. Nah itu yang Tuhan ingatkan, beda kan sekarang itu seperti kayak yang udah biasa gitu. Gak ada lagi debaran-debaran kayak waktu kita zamannya mesti pertama kali jatuh cinta. Nah itu yang Tuhan ingatkan. Nah jadi hari-hari ini biar kita selalu kembali minta. Nah next slide. Nah ini yang menjadi mimpi Tuhan. Tuhan itu ingatkan generasi Yoel adalah generasi yang punya kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Dan Tuhan akan membangkitkan hari-hari ini. Yang akan terjadi adalah Yoel 1 ayat 20. Sebenarnya ini jadi mimpi Tuhan. Firman Tuhan katakan juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan katakan ada saat-saatnya nanti semuanya terasa kering, semuanya dimakan habis, api memakan habis tanah. Jadi istilah semua kering, tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Dan saat itu terjadi, semua makhluk di bumi ini, bahkan kata firman Tuhan itu yang namanya binatang-binatang berteriak. Nah firman Tuhan ingatkan kita bahwa nanti akan terjadi di bangsa kita ada kehausan dan kelaparan atas segala makhluk yang belum pernah terjadi. Kehausan kelaparan akan apa? Akan Tuhan, akan kebenaran. Nah waktu itu terjadi Bapak Ibu, sudahkah kita sebagai umat Tuhan ready, siap untuk memberi makan? Memberi makan apa? Yang pasti kebenaran Tuhan. Memberi makan doa, memberi makan kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan. Nah hari-hari ini Tuhan bilang latih dirimu, latih dirimu. Karena ini adalah masa-masa latihan, bukan masa-masa kita untuk justru santai dan berdiam diri menunggu masa COVID selesai. Tidak Bapak Ibu. Tapi hari-hari ini mari seperti Bapak Gembala bilang tadi, kita harus semakin meningkatkan iman kita. Supaya apa? Kita semakin dewasa. Meningkatkan iman caranya dengan apa? Doa, baca firman, banyak-banyak penyembahan, pujian dengan Tuhan, berkoneksi dan terus menyalurkan api cinta Tuhan kepada sesama kita. Ayo hari-hari ini lakukan. Waktu Tuhan tiba-tiba ingatkan kita satu nama misalnya, apa yang Tuhan mau doakan, doakan dengan cepat. Jangan tunda. Waktu Tuhan ingatkan lakukan sesuatu, misalnya pergi ke tetangga, lakukan. Kita belum mengerti, tapi jangan tunda Bapak Ibu. Karena apa? Hari-hari ini ada timingnya Tuhan sendiri. Kairos, Tuhan bilang kalau Kairos itu lewat, kita tidak bisa dapatkan kembali. Jangan sia-siakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan katakan harus lakukan A, cepat-cepat lakukan. Saya punya contoh waktu awal itu kami mulai. Saya punya teman sesama pelayanan kami, tapi kan jauh di Jakarta Barat tinggalnya, memang di rada ke Tangerang bahkan. Saya di Jakarta Selatan. Tiba-tiba waktu lagi doa itu Tuhan selintas wajah dia. Terus saya tiba-tiba ingat ada apa ya dengan dia. Saya doakan. Selesai doa saya buru-buru WA. Biasanya saya suka WA, tapi hari-hari itu kami udah kira-kira mungkin 2 minggu nggak WA. Terus saya langsung WA. Saya lihat WA-nya sudah tidak aktif dari 2 hari yang lalu. Buat saya agak aneh. Saya WA istrinya. Terus saya tanya ada apa? Ternyata teman saya itu lagi panas. Saya tanya istrinya, panas sudah berapa lama? 3 hari. Sudah ke dokter belum? Sudah. Dikasih obat apa? Boleh saya lihat? Ya Bapak Ibu, karena saya mempelajari obat-obatan, saya cek gitu ya. Terus saya tanya nih, ada sesak napas nggak? Di hati saya udah mulai ada, Tuhan taruh kayaknya ada sesuatu ini yang lebih parah. Terus istrinya bilang ada. Aduh, saya udah langsung bilang, tolong ya telepon dokter teman saya. Saya kasih nomor teleponnya, tolong, saya bilang sekarang, karena obat yang dikasih menurut saya itu tidak tepat. Saya bilang please tolong saat ini juga telepon dokter teman saya ini, nanti kamu akan dikasih obat. Saya cek lagi berapa menit kemudian
sudah bisa tersambung dan katanya dikasih obatnya pil Hina, asiklovir. Jadi saya udah tahu memang waktu itu dia kena, tapi memang belum berani ke dokter untuk periksa secara rapid test. Waktu itu kan belum, awal-awal masih swab ya awal-awal. Tapi itu saya langsung bilang tolong makan aja sesuai dengan dokter yang kasih anjurkan. Malam itu waktu saya biarkan istri saya cuma kasih tahu itu punya anak 3 kecil-kecil, rumahnya kecil. Saya sejujurnya secara manusia udah ketakutin dan khawatir banget, soalnya buat saya gini, rumahnya kecil, ublek-ublekan, anak-anak kecil, duh Tuhan, ini udah 3 hari. Secara manusia pemikiran pasti ini virus pasti udah kemana-mana. Anaknya 3, istrinya udah batuk, saya udah takut banget gitu ya. Terus saya cuma bisa nangis di hadapan Tuhan, jangan ambil dia, saya bilang gitu, please Tuhan sembuhkan. Bagaimana caranya? Udah, besoknya saya cek lagi istrinya, ternyata malam itu ada teman kami yang digerakkan lagi kirim oksigen. Jadi memang teman saya itu udah gak bisa sesak nafas banget, dan malam itu rupanya ada yang kirim oksigen. Lalu istrinya pagi-pagi udah foto dia lagi, udah pakai oksigen. Aduh Bapak Ibu, saya nangis, tapi saya bersyukur Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dan kalau kita melakukan tepat waktu, saya percaya Tuhan itu berperkara. Tapi kalau kita lewatin hal itu, saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi Bapak Ibu mari, itu cuma satu contoh, tapi buat saya pelajaran banget. Hal yang simple, cuman diingatkan doakan, lalu telepon. Saya nggak datang ke rumahnya, saya nggak lakukan apapun, cuma bilang tolong telepon dokter ini. Cuma bilang itu, tapi selebihnya Tuhan berperkara lewat orang-orang lain. Dan Bapak Ibu memang benar, teman saya ini positif, tapi puji Tuhan, ajaibnya istrinya memang batuk, mungkin simptom udah kena, tapi langsung dikasih obat juga. Anak-anaknya puji Tuhan tidak ada yang kena satupun. Itu udah saya bersyukur banget. Tapi buat saya ya Bapak Ibu, hari-hari ini kalau Tuhan gerakkan Bapak Ibu, please jangan tunda. Apapun yang Tuhan gerakkan, tolong lakukan dengan segera. Karena apa? Ini masa-masa persiapan kita. Untuk apa? Untuk kita dibangkitkan menjadi orang-orang yang menolong bangsa ini. Nanti itu Bapak Ibu, saya bisa bayangkan kalau yang namanya lawatan besar terjadi, rasa haus dan lapar, pertobatan besar-besaran, nanti kita satu pun gak bisa handle. Kalau kita masing-masing, jangan bergantung sama gembala, jangan bergantung sama pengerja. Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan sedang siapkan kita. Tidak ada dari kita yang terlalu lemah, tidak ada dari kita yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. Semua masing-masing kita diperlengkapi dengan karunia. Dan hari-hari ini mari latih, minta Tuhan aktifkan karunia-karunia Tuhan sudah taruh. Dan itu yang akan jadi senjata-senjata kita di akhir zaman, untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Jangan jadi lemah, jangan lengah. Hari-hari ini mari Bapak Ibu kuatkan iman kita, terus bergantung sama Tuhan dan firman-Nya. Nah, Tuhan katakan gini, generasi Yoel ini adalah generasi yang sangat kuat, dahsyat, dan tidak pernah ada. Teruskan. Arti kata Yoel, sebenarnya ini di Yoel 1 ayat 1, namanya adalah Yoel bin Petuel. Saya cari apa itu arti Yoel. Yoel itu ternyata dalam bahasa Inggrisnya adalah The Lord is Elohim. Arti Elohim adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan alam semesta, Tuhan dengan segala kepenuhan sifat keilahian. Dan Petuel artinya mouth of God, artinya mulut Tuhan. Nah, Bapak Ibu, generasi Yoel adalah generasi yang dipenuhi sebenarnya dengan keilahian, sifat-sifat ilahi Tuhan. Generasi Yoel adalah orang yang dipenuhi dengan perkataan-perkataan Tuhan. Mulut Tuhan ini loh yang sebenarnya sudah ditaruh sama kita. Bapak Ibu, ini yang kita suka lupa. Ini juga yang Tuhan ingatkan. Hari-hari ini Bapak Ibu, mari aktifkan kembali perkataan-perkataan firman. Apapun yang Bapak Ibu baca firman, setiap firman yang kita baca banyak, tapi ada yang namanya rema keluar dari firman. Mungkin satu kata, mungkin satu kalimat. Waktu Bapak Ibu tangkep itu, catat, buru-buru catat. Tiap hari itu beda-beda kan pasti, catat supaya kita nggak lupa.
Nah Bapak Ibu, jangan khawatir suatu saat itu tiba-tiba Roh Kudus ingatkan kita. Waktu kita ngalamin sesuatu, tiba-tiba nanti diingatkan ayat ini. Perkatakan Bapak Ibu, itu jadi senjata yang kuat melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini Bapak Ibu ingat, tipu muslihat iblis juga dipakai lewat pikiran kita. Dihembuskan itu yang namanya ketakutan, dihembuskan yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran masuk lewat apa? Sebenarnya pertama-tama pikiran, masuk ke hati. Jangan sampai biarkan itu menguasai keseluruhan kita. Waktu kita mulai aja sedikit rasa khawatir atau apa, cepat-cepat, kayak misalnya saya selalu ingat, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran, menguasai hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus. Itu yang saya selalu suka Roh Kudus ingatkan. Kalau saya lagi ngalamin apa, saya selalu diingatkan itu dan saya sebut. Jadi kita itu selalu mengusir semua kuasa-kuasa gelap, tipu muslihat iblis dengan perkataan firman. Bapak Ibu, percayakah kita bahwa kuasa dari firman itu sangat luar biasa, tapi tidak berkuasa kalau kita tidak perkatakan. Firman Tuhan yang ada di Alkitab hanya jadi logos kalau tidak kita perkatakan. Tapi waktu kita perkatakan itu mengandung kuasa yang luar biasa. Bapak Ibu percaya bahwa kita adalah generasi Yoel. Dengan mulutnya Tuhan, Tuhan udah taruh perkataan-perkataan yang dari firman itu adalah perkataan yang penuh kuasa. Mari hari-hari ini kami ingatkan kembali, Bapak Ibu perkatakan firman. Bahkan kalau Bapak Ibu khawatir, saya itu suka latihan juga, misalnya lihat di cermin, perkatakan firman Tuhan itu ganti pakai nama kita sendiri. Hai ini misalnya, hai Deborah, biar damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran Deborah di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak, kamu tidak boleh takut. Saya bicara sendiri, tapi apa yang kita katakan adalah firman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Bagaimana firman itu bisa kita dengar? Lewat mulut hamba Tuhan, betul. Tapi kalau kita di rumah, kita harus juga bicara. Karena apa? Waktu mulut kita bicara, ada kuasa Tuhan yang keluar, kuping kita mendengar, dan itu menghasilkan kuasa yang luar biasa untuk membangkitkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Yes, mulai sekarang Bapak Ibu jangan lupa ya, sering-seringlah memperkatakan firman Tuhan. Itu menjadi senjata yang kuat. Nah, firman Tuhan itu menciptakan. Nah, terus masa peperangan. Masa peperangan tadi itu di kitab Wahyu dikatakan kita itu melawan yang namanya malaikat jurang maut, namanya Abaddon dalam bahasa Ibrani. Apoleon adalah malaikat perusak, itu dalam bahasa Yunani. Waktu kita teliti apa itu malaikat jurang maut? Malaikat jurang maut adalah malaikat yang membawa spirit kematian. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita sedang dikuasai banyak spirit kematian di sekitar kita. Bapak Ibu harus aware itu ya, waspada. Ingatkan diri sendiri, ini lalu lalang spirit penyakit, spirit kematian, spirit kerusakan. Semua Bapak Ibu wajib tiap hari perangi spirit itu. Doa, perkatakan dalam nama Yesus. Tadi kan Bapak Ibu juga udah doa ya, semua kuasa-kuasa gelap. Bapak Ibu boleh doakan misalnya yang Tuhan taruh apa? Wah ini sepertinya di sini ada deket-deket sini misalnya spirit sakit penyakit. Doakan spirit penyakit menyingkir. Kita terus lawan itu semua. Latih roh kita peka untuk perang. Bapak Ibu latih peka. Kalau Tuhan bilang di sekitar sini ada ini misalnya. Nah itu Bapak Ibu kalau punya kepekaan, kita tahu waktu kita ada di suatu tempat kita rasa aduh ini kok kayaknya kayak spirit apa kuasa gelap, sihir tenungnya banyak seperti itu. Nah Bapak Ibu waktu digerak ada rasa seperti itu langsung ikat spirit itu. Nah buat saya hari-hari ini latih roh untuk perangi. Kita harus bergerak cepat karena apa? Musuh kita pun seperti kayak kuda, gerak cepat di medan perang. Kita juga saat ini adalah sebenarnya pasukan-pasukan Tuhan yang kerjanya ngapain? Jaga kota, jaga daerah kita, harus perangi, bergerak cepat. Nomor 2, masa pemulihan. Saya cepat aja takut udah kelebihan. Masa 2 adalah pemulihan. Nah Bapak Ibu, Tuhan janjikan ini yang kita lagi tunggu. Yoel 2 ayat 13. Sebentar, saya lihat. Yoel 2 ayat 13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu,
Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nah Bapak Ibu, ini yang kita nantikan, pemulihan. Pemulihan dimulai dengan pertobatan. Pertobatan yang bagaimana? Tuhan bilang pertobatan bukan pertobatan yang dari luar, tapi pertobatan itu harus masuk dari dalam, keluar dari dalam maksudnya. Dari dalam yang terdalam kita, innermost kita. Bagaimana caranya supaya pertobatan itu terus menerus terjadi dalam hidup kita? Baca firman. Karena firman itu seperti pedang yang menusuk, membelah, memisahkan susuk dengan tulang. Nah seperti itu Bapak Ibu, baca firman terus. Waktu kita baca, kita minta terus Tuhan singkapkan apa yang menjadi kekuranganku, menjadi kesalahanku. Hari-hari ini aku mau terus bertobat. Karena firman Tuhan katakan hari-hari ini sebenarnya adalah masa-masa kita merendahkan hati, bertobat, kembali kepada Tuhan. Bukan mengoyakkan pakaian, tapi diri kita sendiri, kedagingan kita, hati kita dikoyakkan. Hari-hari ini kami juga terus bilang, Tuhan, tata hati kami kembali, koyakan. Karena apa Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini udah berkarat, ada hal-hal yang kita udah nggak, istilahnya peka lagi. Mungkin saking seringnya, misalnya marah itu makin lama kalau kita pelihara, kita makin jadi cepat marah. Yang tadinya sabar misalnya, hari-hari seperti ini yang gampang banget kesulut Bapak Ibu. Hal yang namanya udah pada dasarnya kita sering marah. Nah itu yang kita kembali bilang, hari-hari ini saya juga gitu. Kalau ada dengar berita apa, kayaknya di dalam hati tuh nggak terima gitu. Duh, kenapa sih masih begini, begini? Yang ada kecewa. Nah, buat saya misalnya begitu. Nah, itu yang saya lagi bilang, Tuhan bongkar kekecewaanku supaya jangan ada akar pahit, jangan ada ini, jangan ada itu. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu itu penting sekali. Yang kedua, yang membuat pemulihan itu terjadi, pertobatan, masih yang tadi sih, adalah pertemuan pribadi dengan air kehidupan. Siapa itu air kehidupan? Yesus sendiri. Ini di sini saya ambil dari firman yang wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus siang-siang di sumur itu. Dia adalah wanita berdosa, tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia bertemu dengan air hidup itu. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu ambil air di sini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum dari air kehidupan, tidak akan haus lagi. Dan dia berubah, Bapak Ibu, menjadi pribadi yang berbeda, bahkan mempertobatkan seluruh kampungnya. Nah biar kita menjadi hari-hari ini terus minta Tuhan punya hati seperti wanita Samaria ini. Mungkin kita secara jasmani kehidupan kita tidak seperti perempuan ini, tapi kadang Tuhan itu suka ingatkan saya gini, memangnya kamu lebih baik dari bukankah itu juga kamu seperti melacurkan diri dengan dunia? Kamu tidak lebih baik dari wanita Samaria. Nah waktu kami itu diingatkan kayak gitu, kami bertobat, aduh Tuhan, cuma bedanya dosa kita elit. Karena ini Tuhan bilang pelajaran elit. Kalau yang dulu yang di wanita Samaria ini betul-betul dengan yang istilah kedagingan banget. Nah yang ini sebenarnya daging juga, cuma kita mungkin melacurkan dengan hal-hal yang kenyamanan, dengan hal-hal yang kesombongan. Dan itu kita tidak rasa Bapak Ibu. Tapi mari hari-hari ini kita minta terus Tuhan bongkar hati kita bertobat. Dan waktu pertobatan itu terjadi, waktu bangsa ini pertobatan dicurahkan besar-besaran, itu akan menghasilkan pemulihan yang luar biasa. Siapa Bapak Ibu di sini yang tidak rindu untuk terjadinya pemulihan di bangsa kita? Kita semua rindu ya Bapak Ibu. Tapi satu hal yang dimulai dari diri kita. Kita sebagai umat Tuhan yang berdiri buat bangsa ini, bertobat duluan, terus berteriak, mendoakan bangsa ini supaya pertobatan itu boleh turun di tengah-tengah kita dan pemulihan itu terjadi. Ya, terus yang ketiga adalah ini yang terakhir, yang mimpi Tuhan adalah lawatan besar-besaran. Ini semua yang kita nantikan buat bangsa kita, hujan awal, hujan akhir. Dan Tuhan bilang apa di kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Di sini dikatakan ini yang kita nantikan terjadi. Maka kamu 28 hari Tuhan, kemudian pada hari itu akan terjadi
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turuna-turunamu akan mendapat penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini yang kita nanti-nantikan. Untuk sampai hari ini terjadi, sudahkah kita siap? Ini harus kita istilahnya latih, praktek dari sekarang. Karena apa? Waktu Roh Kudus itu tiba-tiba menyambar bangsa ini, itu akan terjadi kita semua seperti yang dibilang firman ini. Dan kita sudah harus siap, Bapak Ibu. Kita akan terus berjalan, tidak pernah berhenti sampai seluruh jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, kami juga mendorong Bapak Ibu, ayo hari-hari ini yang anak-anak muda terutama. Bapak Ibu di sini banyak anak-anak muda? Lumayan. Nah, gereja-gereja, nah anak-anak muda yang ada di sini, saya dorong harus menjadi anak-anak muda yang istilahnya apa ya, yang tiba-tiba saya lupa istilahnya, berani menerobos, yang militan. Nah, militan kata-kata itu. Kenapa? Karena gereja tanpa anak muda akan habis, generasi itu akan habis. Hari-hari ini mari generasi anak-anak muda bangkit. Amen. Karena kalian adalah ujung-ujung tombak buat bangsa ini. Bukan berarti kita ini juga gak bangkit. Kita ini adalah